Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izinkan kami kelompok 11 untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rencana bisnis atau bisnis plan. Saya Dewi Anggur Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat rencana bisnis atau bisnis plan. Yang pertama, pengertian bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perencanaan bisnis juga merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Karena di dalam rencana bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Pengertian lain dari bisnis plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, bisnis plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Itulah pengertian dari bisnis plan atau rencana usaha. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai manfaat bisnis plan. Baik, kita lanjut untuk mengetahui manfaat bisnis plan ya. Apa aja sih manfaat bisnis plan itu? Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penyusunan bisnis plan yang baik diantaranya: pertama, membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan yang memberi kredit. Bisnis plan ini bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Rencana bisnis akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan, seberapa cepat investasi yang ditanamkan akan mencapai break-even point, dan berapa lama payback periode dari bisnis yang direncanakan. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Melalui bisnis plan akan diketahui proses pemasukan dan pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Entrepreneur juga bisa memutuskan apa saja yang perlu diperbaiki demi mempertahankan sebuah bisnis. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Rencana bisnis merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan bisnis plan, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Melalui rencana bisnis plan ini, akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang dirancang, bagaimana pola pemasaran yang akan dilakukan, bagaimana operasionalnya, serta bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam organisasi bisnis. Dan yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Bisnis plan memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnis. Selain itu, bagi calon investor, bisnis plan akan memberikan tujuan yang jelas serta singkat serta kelayakan bisnis. Dan yang keenam atau terakhir, yaitu menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kali ini materi akan dilanjut oleh teman saya berikutnya. Langkah-langkah membuat bisnis plan. 1. Pembukaan. Pembukaan pada plan atau rencana bisnis. Jelaskan siapa yang menulis, kapan, dan untuk tujuan apa. 2. Rangkuman. Berikan kisi-kisi dari rencana atau plan bisnis Anda.
Tuliskan bagian ini setelah semua bagian dibuat. 3. Strategi overview. Tuliskan apa yang menjadi tujuan utama dan kegiatan utama dari rencana bisnisnya. Apa tujuan jangka panjang, strategi kunci, dan tujuan akhir. 4. Status saat ini. Rangkuman apa yang sudah dicapai, performa keuangan, penjualan, dan teknis sampai saat ini. Perkenalkan siapa saja yang terlibat dalam bisnis ini. 5. Penawaran produk atau jasa. Jelaskan secara singkat apa yang membuat produk Anda beda dengan yang lain, apa yang membuatnya spesial. 6. Target pasar. Tunjukkan siapa saja target pasar yang akan disasar. Berikan profil pelanggan, segmen, tren, dan juga kompetisi di bisnis ini. 7. Strategi marketing dan penjualan. Bagaimana Anda akan menjual produk ini? Bagaimana akan bersaing dengan pesaing di bidang yang sama? Berapa biaya marketingnya? Dan sebagainya. 8. Teknologi. Berikan segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan penelitian di usaha Anda. 9. Operasional. Bagaimana operasional akan dihandle? Bagaimana menjalankannya? Berapa biaya dan sumber daya yang dibutuhkan? 10. Proyeksi keuangan. Berikan tabel sederhana tentang proyeksi keuangannya. 11. Kebutuhan pendanaan. Berapa tambahan pendanaan yang Anda dibutuhkan? 12. Implementasi. Berikan timeline pengerjaan dan aksi yang dibutuhkan agar rencana berjalan. 13. Kesimpulan. Berikan alasan mengapa bisnis ini akan sukses dan mengapa perlu didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2220049. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai elemen dari business plan. Business plan memiliki berbagai elemen penting. Mengutip dari Business Incubator Center Universitas Galadharma, elemen yang dimaksud dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Merupakan pintu masuk ke rencana bisnis kita. Ringkasan sebaiknya hanya di outline dan lebih menekankan pada butir-butir utama saja. Yang kedua itu adalah tujuan. Mengenai tujuan, kita misal tujuan dari pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan. Yang ketiga adalah pernyataan misi. Itu pernyataan ini mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan kita, misalnya menyediakan layanan ke industri tertentu, menyebarkan teknologi baru, atau meningkatkan pendidikan. Yang keempat adalah perusahaan. Untuk ringkasan perusahaan buatlah ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual melalui saluran distribusi apa dan dijual ke siapa atau kemana. Yang kelima adalah kepemilikan perusahaan. Jelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita, apakah partnership, sole proprietorship, atau corporation, publik atau perorangan. Yang keenam adalah sejarah perusahaan, yaitu sebutkan kapan perusahaan didirikan, oleh siapa, dan dengan tujuan apa. Yang ketujuh adalah lokasi dan fasilitas perusahaan. Jelaskan dengan ringkas kantor dan lokasi perusahaan, sifat dan fungsi, luas, status, penyewaan, dan informasi mengenai fasilitas lainnya. Yang kedelapan adalah produk atau jasa. Ini merupakan ringkasan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus yang ke-9 ada deskripsi barang dan jasa. Buat list barang dan jasa secara individual dan jelaskan bagaimana barang atau jasa tersebut bermanfaat untuk pelanggan. Yang ke-10 adalah karakteristik dan perbandingan kompetitif barang atau jasa. Yaitu jelaskan karakteristik bersaing utama dan dari barang atau jasa kita, mengapa orang-orang membeli barang atau jasa kita dibandingkan yang lain, apakah kita menawarkan yang lebih karakteristik, harga, kualitas, atau pelayanannya. Jelaskan sifat penjualan yang khas dan memberikan daya saing. Yang terakhir ada layanan konsumen atau tindak lanjut layanan. Itu jelaskan bagaimana kita menawarkan pelayanan terhadap barang dan jasa yang kita jual. Yang demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.